situasi korupsi yang dihadapi oleh anak-anak itu justru mengena ya. Kalau tadi di roadshow-nya KPK sosialisasi games ya itu baik-baik saja ya untuk memperkenalkan. Tetapi kalau games semata-mata games tidak dibawa ke tataran yang kritis, yang mendalam itu menjadi percuma ya. Jadi pendidikan anti korupsi jadi kayak sekedar main-main ya, lucu-lucuan padahal enggak. Jumpa lagi kita di Visi Educare, channel satu visi utama, channel yang membahas atau program yang membahas isu-isu klasik dan isu-isu kekinian terkait dengan pendidikan. Kali ini kita akan diskusi berbincang dengan Mas Bambang Wisudo. Sore Mas Bambang. Selamat sore. Mas Bambang adalah expert visi integritas yang juga sudah malang melintang di dunia pendidikan. Direktur Sekolah Tanpa Batas, lalu kemudian jurnalis di Kompas, di Des Pendidikan. Nah, kali ini tema yang mau kita bahas terkait dengan pendidikan anti korupsi di tengah korupsi yang sudah hampir menjadi budaya, gitu ya. Walaupun banyak pendapat, ya korupsi itu bukan budaya masyarakat, tapi budaya kekuasaan. Tapi paling tidak sudah merasuki semua sendi kehidupan. Bahkan kalau menurut Syed Hussein Alatas, korupsi di Indonesia ini ya sudah masuk ke stadium 3, stadium gawat darurat. Ya, korupsi sudah mau menghancurkan, mematikan negara kita, dan korupsi bisa saja bisa membuat bangkrut bangsa kita. Nah, salah satu cara untuk melawan korupsi yang dipakai banyak lembaga pemerintahan termasuk KPK adalah dengan menggencarkan pendidikan anti korupsi gitu ya. Ini nanti kita akan bahas secara detail seperti apa. Tapi ini ada hal yang cukup menarik. Ini ada surat dari cabang dinas Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Ini yang ditujukan kepada kepala SMA, SMK Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Suratnya sih permintaan peserta kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi gitu ya. Dan ternyata ada roadshow bus KPK di Provinsi Aceh untuk sosialisasi pendidikan anti korupsi. Nah, ini acaranya baru selesai hari Jumat tanggal 10 Jumat lalu gitu ya, baru beberapa hari. Nah, yang menarik di sini adalah dalam surat ini salah satunya adalah ada ketentuan gitu ya dari dinas kepada sekolah. Ketika mau mengajukan pertanyaan, peserta hendaknya tidak memojokkan suatu instansi atau lembaga tertentu, gitu ya. Dan kalau pakai perspektif pedagogi kritis, ini sudah sepertinya gagal dari awal, gitu ya. Kalau bicara soal pendidikan anti korupsi. Tapi ya saya minta komentar Mas Bambang terkait isi surat ini. Niatnya bagus, pendidikan anti korupsi, tapi kemudian eksekusinya, tindak lanjutnya yang sepertinya agak berbeda dengan tujuan awal. Gimana Mas Bambang? Ya, ini lucu ya ada surat ini ya. Dan pertanyaannya, apakah ketika KPK melakukan roadshow tahu ada surat ini atau tidak, dan apa yang dibahas di situ? Kita sayangnya nggak tahu dan nggak muncul juga di media. Atau apakah yang bertanya yang memojokkan? Atau bertanya dengan kritis sebenarnya kan? Bertanya dengan kritis dengan memojokkan mestinya berbeda kan Mas Bambang? Ya karena kalau kita ngomong isu memberantas korupsi itu kan tentu terkait juga dengan urusan membuka aib, membuka kejahatan korupsi, dan itu pasti selain tindakannya harus menuding pelakunya ya. Jadi sebenarnya dalam urusan melawan korupsi, soal ini wajar-wajar saja, dan sebenarnya surat itu juga menunjukkan ada yang tidak beres di dinas pendidikan setempat ya. Kenapa kok muncul surat itu? Seolah-olah takut kalau aibnya dibongkar ya. Dan memang itu juga langsung bertentangan dengan ini ya, dengan pendidikan anti korupsi, karena
kalau kita ngomongin pendidikan anti korupsi kan substansinya bukan hanya membicarakan pengetahuannya saja ya, atau tetapi nilai-nilai aja ya. Kemauan untuk bertindak melawan ya. Ini sudah dihalangi dulu gitu. Jadi pendidikan, pertanyaannya, kita itu kalau mau melakukan pendidikan anti korupsi yang seperti apa sih gitu, untuk melawan korupsi atau untuk lip service ya, untuk status quo, justru untuk melestarikan korupsi. Dalam konteks yang lebih makro, sebenarnya kan upaya untuk melakukan pendidikan anti korupsi sudah lama dilakukan ya. Kita tahu dulu ada kurikulum anti korupsi, ada kantin kejujuran, warung kejujuran gitu, yang kemudian sama-sama bangkrut warung dan kantinnya karena yang jujur cuma warungnya, yang belinya kan jujur gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Bambang, apa saja sih sesat pikir pendidikan anti korupsi yang banyak digulirkan sekarang dan kita lihat justru ujungnya tidak berjalan dengan baik atau ujung-ujungnya justru proyek yang bisa memunculkan korupsi gitu ya. Program pendidikan anti korupsi yang memunculkan praktik korupsi baru. Apa saja sesat-sesat pikirnya, Mas? Ya, ini ya kalau kita belajar dari pendidikan kritis, pedagogi kritis kan sudah sangat jelas ya, yang dilawan adalah pendidikan ala bank ya. Dan tujuan pendidikan adalah membangkitkan kesadaran kritis untuk mengubah sesuatu yang tidak adil, tidak baik menjadi yang lebih adil, menjadi yang lebih baik. Dan ini yang harus menjadi ini baseline dalam pendidikan anti korupsi. Kalau pendidikan anti korupsi sekedar ngomongin soal nilai-nilai, soal kejujuran gitu ya akan mentah ya, apalagi ngomongin warung kejujuran, karena kalau warung kejujuran kan barangkali itu hanya berjalan kalau memang itu di lembaga-lembaga yang sangat bermoral ya. Tapi di mana-mana kan kita kenyataannya ya manusia biasa ya, kalau tidak diawasi, tidak dikontrol itu ya akan menyimpang ya. Dan dalam transaksi jual beli di warung, di pasar itu kan sifatnya terbuka ya, ada semua bisa melihat baik pembeli maupun penjualnya. Ini kalau warung kejujuran penjualnya nggak lihat, jadi ini bertentangan dengan hukum transaksi ya. Dan memang nggak bisa mengubah kalau pendekatannya warung kejujuran, lalu ngomongin persoalan korupsi hanya persoalan moral, persoalan agama, kan ada hal-hal yang lebih luas ya, termasuk ada persoalan-persoalan kelembagaan yang sistemik, yang struktural dan sebagainya. Ini kita bicara persekolahan lah secara umum karena dimulai dari situ ya. Kalau kita pakai rumusannya ya memang lama ya Mas Bambang, saya tahu juga banyak dikritik oleh Mas Bambang. Taksonominya belum gitu, Benjamin S belum, kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Dan kalau yang kita lihat sekarang pendidikan anti korupsi misalnya lewat kurikulum anti korupsi itu lebih banyak aspek-aspek kognitif afektif lah ya, pengetahuan, pemahaman. Apakah karena ini kemudian pendidikan anti korupsi kita tidak berjalan sesuai dengan tujuan kan? Paling tidak kan kalau lewat institusi pendidikan muncul regenerasi yang anti korupsi gitu ya. Bukan sebaliknya, regenerasi yang pro korupsi gitu ya. Kalau kita lihat data-data sekarang, koruptor justru makin muda Mas. Ya, bahkan ada yang umurnya masih ya di bawah 30 tahun, dia punya kuasa juga menyalahgunakan kekuasaan gitu ya. Namun Mas Bambang, problem terbesarnya apa sih pendidikan anti korupsi di persekolahan kita ini? Ya problem utama tadi ya, karena kalau kita bicara belum kan juga pendekatannya dari psikologi ya. Ini memang bermasalah ya. Kalau kita bicara pendidikan anti korupsi kan selalu harus ngomongin soal realitas ya. Realitas yang nyata yang ada di sekitar kita, di depan anak-anak, yang dihadapi anak,
dihadapi masyarakat dan sebagainya. Jadi mau tidak mau harus melihat apa yang ada di dekat anak-anak, di dekat masyarakat itu sendiri, bukan yang ngawang-ngawang. Bukan hafalan. Pengetahuan teoritis dari atas, pasal-pasalnya seperti apa. Pertama-tama bukan persoalan itu, dan satu aspek yang agak hilang sebenarnya aspek yang saya kemukakan ini juga ada sebenarnya di konsep psikologi, yaitu psikologi dan filsafat ya tepatnya, yaitu konasi, aspek konatif, kemauan untuk bertindak. Ya, itu harus jadi setelah kita bisa punya pengetahuan, punya sikap, kita lalu mau bertindak atau enggak gitu ya. Karena pengetahuan dan sikap saja itu enggak cukup. Mau bertindak melawan korupsi atau tidak. Ini aspek konatif menjadi sangat penting. Ini yang agak dilupakan. Jadi kalau kita bicara pendidikan anti korupsi yang paling pas ya kita harus melakukan harus didasarkan pada satu pendekatan perspektif pendidikan kritis, pedagogi kritis. Jadi guru tahu konteksnya gitu ya, dan bukan cuma menjelaskan tadi hafalan, tapi praktik detailnya bagaimana, Mas? Karena kan guru juga dituntut misalnya untuk memenuhi kurikulum gitu ya, dan di kurikulum kan sudah saklek. Apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk tadi bisa bukan cuma memenuhi aspek kognitif afektif, tapi juga aspek konatif gitu ya. Praktik di ruang kelasnya seperti apa? Ya ada beberapa syarat juga ya dalam menjalankan pendidikan anti korupsi ya. Kalau kita ngomongin tadi basisnya realitas, berarti lingkungannya sendiri juga harusnya sudah mendukung satu gerakan atau semangat anti korupsi ya. Lingkungan sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan institusi, keluarga. Nah, tapi kalau sebaliknya, maka pendidikan anti korupsinya jadi nggak bermanfaat ya. Ketika kita misalnya guru ngomongin jangan mengambil hak milik orang lain, jangan korupsi, tapi dia duit bos datang ke kelas seenaknya atau bahkan mengkomersialkan buku atau apa, mungkin sekarang buku enggak ya, tapi misalnya minta hadiah ketika kenaikan sekolah, ketika lulusan anak-anak mau akhir ujian gitu ya. Nah, ini jadi bertabrakan ya. Nah, ini menjadi tidak ada bergunanya pendidikan anti korupsi. Kalau pendekatannya tadi kita sebenarnya bisa mengangkat dari realitas yang dihadapi anak sehari-hari, yang dilihat anak, kemudian gerakannya juga dari gerakan yang kecil ya. Misalnya yang paling konkret ya di sekolah, kalau anak-anak misalnya udah mulai umur 17 tahun, mereka kan harus cari SIM motor ya. Mereka bagaimana mendapatkan SIM tanpa menyuap atau tanpa lewat biro jasa, calo yang sebenarnya itu bungkus dari praktek ini ya, korupsi dalam perizinan ya. Tapi jadi harus ada prasyaratnya dulu. Sekolahnya bebas dari korupsi minimal itu, Mas. Tapi menurut Mas Bambang bisa nggak sekolah ini bisa bebas dari praktik korupsi? Kalau kita diskusi dengan teman-teman guru kan, ya dinas juga ikut mempengaruhi, misalnya di beberapa tempat kita juga temui harus ada setoran-setoran, lalu kemudian juga pengelolaan anggaran sekolah juga yang tertutup. Nah, kalau menunggu prasyaratnya ini ada, apakah tidak kelamaan? Atau apa yang mesti dilakukan supaya prasyarat ini bisa muncul sebelum kemudian pendidikan anti korupsi yang tadi kita bahas bisa dilakukan, Mas Bambang? Ya, itu memang lalu ujung tombaknya aktor-aktornya, ya gurunya. Tetapi tadi ketika ini justru seninya
pedagogi kritis ya, perspektif pendidikan kritis. Kita melalui dialog, kita membaca realitas yang terjadi. Kalau realitasnya masih korup ya, ada ditemukan kejanggalan-kejanggalan, itu menjadi bahan. Ini ada masalah yang perlu diungkap, perlu dipecahkan bersama-sama. Nah, ini malah jadi kasus yang konkret ya. Tetapi secara umum ini justru yang paling dihindari oleh guru, oleh sekolah ketika melakukan pendidikan anti korupsi ya, oleh kampus bahkan. Dan surat dari dinas tadi mencerminkan itu, ketakutan ketika dirinya dibongkar. Dan memang seperti itu sebenarnya ciri-ciri pendidikan anti korupsi, pendidikan kritis ya. Ketika kita mengajarkan, maka yang diserang pertama-tama adalah diri kita sendiri. Iya. Artinya sebenarnya selain tanpa memenuhi prasyarat itu, kalau guru-guru ada yang punya inisiatif untuk mengajarkan, bisa dengan mengambil contoh dari sekolah. Sebagai aktor ya. Tapi kalau gurunya korup, memang nggak bisa. Sangat clash ya itu ya. Cuma hafalan. Di dalam kelas mengajarkan anti korupsi, di luar kelas dia justru menjadi pelaku korupsi. Dan yang diingat oleh peserta didik adalah apa yang sosoknya ya, perilakunya. Tapi setahu saya kan Mas Bambang juga banyak dampingi guru-guru di banyak daerah tuh untuk mempraktikkan pendidikan anti korupsi dengan perspektif kritis tadi ya. Misalnya ada guru, setahu saya di Lebak ya, ada guru fikih yang mengajarkan mengaitkan tata cara memandikan jenazah dengan korupsi. Misalnya kalau jenazah koruptor boleh disolatkan atau tidak, yang kemudian murid diajak dialog, yang pro seperti apa argumentasinya, yang kontra seperti apa argumentasinya gitu ya. Nah, cara-cara seperti ini bisa nggak juga diterapkan misalnya di guru-guru mata pelajaran yang lain? Ya, sangat memungkinkan ya. Bahkan pelajaran-pelajaran yang kayaknya jauh dengan isu-isu sosial gitu ya. Kalau di PKN, di pelajaran agama, bahasa mungkin nyambung sangat gampang. Tapi ketika terkait dengan matematika, dengan fisika, itu gimana itu memasukkannya ya, insersinya kalau istilah di teman-teman guru. Sebenarnya itu juga dimungkinkan ya. Misalnya memang kita tidak pengen pelajaran fisika, matematika misalnya dirampok untuk pelajaran nilai-nilai yang umum ya. Ya tetap pengetahuannya dipentingkan, tetapi sesekali kan bisa disisipkan. Misalnya di pelajaran fisika itu kalau nggak salah ya ada kan tentang berat, tentang timbangan. Nah itu kan bisa jadi satu eksperimen ya, ketika anak-anak misalnya diajak mensurvei ya, belanja ke pasar, misalnya beli bahan-bahan makanan berapa kilo, kemudian diukur ulang di sekolah atau di rumah, dibandingkan ternyata ada perbedaan. Nah itu menjadi awal dari satu persoalan yang bisa didiskusikan ya, tentang tadi kejujuran, apakah berdagang itu semata-mata profit, mengejar profit, boleh meninggalkan kejujuran, atau kejujuran harus tetap ada. Kalau kejujuran tetap dikedepankan, itu menguntungkan atau merugikan sih bagi bisnis. Nah, seperti itu kan menjadi diskusi yang menarik dan diskusi yang mendalam ya, bukan indoktrinasi kita harus jujur, tapi ketika tes, ketika ujian, gurunya membebaskan anak-anaknya menyontek misalnya. Iya. Nah, secara teknis apa saja yang mesti disiapkan oleh teman-teman guru ini yang mau mengajarkan pendidikan anti korupsi yang bukan cuma sekedar hafalan gitu ya, sampai aspek konatif yang tadi Mas Bambang singgung. Detailnya apa saja Mas mesti yang mereka siapkan? Memang sebaiknya guru-guru ini ya memahami dulu ya tentang apa itu critical pedagogi, pendidikan kritis ya. Kita di Visi Integritas, di jaringan kita sudah menulis, dan juga ada di kanal kita membahas itu ya, tentang pedagogi kritis, tentang literasi kritis. Itu
bisa diikuti, bisa dibaca tidak lama. Tapi kalau memang lebih mendalam, bisa baca itu buku-bukunya Paulo Freire ya. Paling tidak bukunya Pendidikan Kaum Tertindas ya. Itu yang perlu dibaca. Dan soal metode itu bisa muncul dengan sendirinya. Kalau dalam bukunya Freire kan metode yang dipegang 2 ya, problem posing dan dialog itu aja. Dan guru-guru bisa berkreasi itu di mana-mana ya. Bisa kemana-mana juga. Lontar kasus gitu ya Mas, yang kemudian didiskusikan, dianalisis oleh peserta didik ya. Dan jangan ngomongin yang jauh-jauh dulu ya. Kalau ngomongin peristiwa-peristiwa yang misalnya sekarang kasusnya SJL gitu ya, yang nggak relevan bagi anak-anak ya di tingkat SMA, mungkin perlu tahu tapi itu bukan prioritas. Justru yang perlu dibahas pertama-tama tadi situasi korupsi yang dihadapi oleh anak-anak itu justru mengena ya. Kalau tadi di roadshow-nya KPK sosialisasi games ya itu baik-baik saja ya untuk memperkenalkan. Tetapi kalau games semata-mata games tidak dibawa ke tataran yang kritis, yang mendalam, itu menjadi percuma ya. Jadi pendidikan anti korupsi jadi kayak sekedar main-main ya, lucu-lucuan. Padahal enggak. Pendidikan anti korupsi intinya adalah membangun kesadaran kritis untuk melawan korupsi. Bisa juga ambil film yang dibuat anak-anak SMA 2 Solo kalau tidak salah Mas ya. Ya, itu bahan yang sangat bagus itu ya. Dan konkret, dan ternyata anak-anak di tingkat SMA itu bisa sangat kritis ya, bisa mengumpulkan data dan juga bisa mengorganisir dengan bagus ya sebuah gerakan ya. Dan tadi memang harus siap kita begitu ya, termasuk ada pertanyaan juga ya, kalau kita ngomongin KPK ya, kalau boleh ya. Boleh aja Mas. Jadi pertanyaan saya, pendidikan anti korupsi KPK itu gimana ya? Kan paling nggak mereka melakukan secara internal melakukan pendidikan anti korupsi juga ya. Kalau pendidikan anti korupsi itu tujuannya membangun kesadaran kritis untuk melawan, kalau benar nih pendidikan anti korupsi di KPK, mestinya sudah ada revolusi di dalam KPK ya kemarin-kemarin kalau melihat situasi sekarang ya. Kan banyak yang melawan juga Mas kemarin kan, bahkan ada yang keluar. Tapi yang terakhir ya itu sudah terjadi kayak penjinakan sehingga nggak ada suara di dalam ya kayaknya ya. Ini jadi beban sendiri buat teman-teman KPK kan. Pendidikan anti korupsi tapi untuk pendidikan anti korupsi untuk menjinakkan atau untuk tidak melawan, berarti bukan pendidikan anti korupsi sebenarnya. Iya, atau untuk doktrinasi ya percuma aja kan. Hafal nilai-nilai anti korupsi, pengetahuan juga ya, cuma pengetahuan aja ya. Iya. Dan kalau dinilai juga ini kan kalau aspeknya kognitif, afektif gitu ya. Cara menilainya juga ya cuma definisi jujur seperti apa atau seperti apa, bukan praktik gitu ya. Dan kalau praktik kan agak lebih susah untuk menilainya kan. Mas? Iya, ini sistem penilaian ya. Menilai kan tidak harus dengan angka ABC dan itu di Belajar Merdeka itu sudah sudah diubah, dan kita bisa membuat penilaian dengan portofolio. Bahkan kalau itu kerja kelompok itu kan bisa semua anak dikasih nilai bagus atau A semua ya. Karena ketika ngomongin karya kan itu sangat beragam ya, ekspresinya bisa sangat subjektif, dan itu nggak bisa dinilai dengan gradasi, dengan angka. Semuanya bagus mungkin ya. Iya. Jadi hambatan terbesar kita memang lingkungannya yang tidak terlalu mendukung gitu ya, termasuk guru-gurunya juga tidak bisa leluasa untuk mengajar karena dia juga korban korupsi gitu, nggak mau melawan kan kalau di sekolah kan guru. Lalu kemudian ya lingkungan yang lebih besar juga tidak terlalu mendukung, selain
teknik, ya kalau pakai bahasa itu Mas ya, metode. metode belajar mengajarnya juga yang patut dikoreksi gitu ya. Itu beberapa yang penting. Jadi pendidikan anti korupsi hanya legitimate kalau dilakukan oleh institusi yang legitimate melakukan pendidikan anti korupsi ya. Tapi kalau institusinya korup, jadi pendidikan anti korupsinya tidak legitimate, lalu boleh dikatakan cuma basa-basi, sia-sia. Bisa nggak dikatakan kalaupun tidak ada insersi atau intervensi pendidikan anti korupsi, tapi institusi pendidikannya dalam hal ini sekolah bebas korupsi, sebenarnya mereka dengan sendirinya sudah mengajarkan nilai-nilai anti korupsi. Bisa disimpulkan seperti itu nggak, Mas Bambang? Bisa, tapi ada catatan ya, ada catatan. Memang inti dari ini dari tidak korup kan tadi ya, jujur ya, itu bisa ditanamkan lewat berbagai hal, misalnya kerja keras, menghargai hak milik orang lain, apalagi hak milik publik ya, tanggung jawab dan sebagainya. Itu bisa sehari-hari ya dengan misalnya bekerja keras untuk memecahkan soal matematika dengan jujur, dengan berbagai cara supaya ketemu hasilnya yang valid gitu. Itu juga sesuatu ini ya, menanamkan nilai-nilai kejujuran ya. Itu bisa dilakukan tanpa harus eksplisit mengatakan pendidikan anti korupsi, tetapi ada soal juga karena pendidikan anti korupsi kan tidak hanya soal bicara soal internalisasi nilai-nilai ya, tapi juga soal pengetahuan ya. Ini kalau kita bicara pengetahuan jadi nggak cukup, memang harus ada materi tertentu yang terkait dengan anti korupsi. Kalau di tingkat perguruan tinggi ya antara lain misalnya hukum anti korupsi, hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, itu perlu diperkenalkan juga, dan ada berbagai hal ya, termasuk pendekatan dalam memahami, dalam melawan korupsi. Insersi berarti masih penting lah ya, Mas Bambang. Kalau kita mengutip pendapat guru kita ya, almarhum Pak Tilaar, kalau kata Pak Tilaar kan fungsi institusi pendidikan seperti sekolah untuk anti korupsi kan dua. Pertama, nilai-nilai seperti yang tadi kita bahas. Yang kedua, aspek pengetahuan gitu ya. Jadi si peserta didik, paling tidak yang untuk SMA, mereka tahu hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka tahu cara mengawasi anggaran gitu ya. Ini kan aspek konatif gitu ya. Bagaimana mereka bukan cuma anti korupsi, tapi juga berperan aktif dalam melawan korupsi. Kalau kata Pak Tilaar seperti itu gitu ya. Oke, Mas Bambang, saya kira cukup ya kita diskusi ini. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus niatnya awalnya bagus, pendidikan anti korupsi, tapi kemudian tindak lanjutnya justru bertentangan dengan upaya membangun nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Justru mau malah membungkam, orang tidak kritis karena seperti yang kita diskusikan, dijelaskan Mas Bambang. Dan salah satu hal penting kalau kita bicara nilai-nilai ya, nilai jujur berani, ya pendidikan anti korupsi harus dilakukan dengan berani, bukan takut-takut, dan harus jujur ya. Kalau enggak ya bertentangan dengan tujuan pendidikan anti korupsi itu sendiri. Pura-pura anti korupsi kan pada akhirnya seperti itu kan. Jadi sekali lagi, institusi pendidikan, persekolahan bisa punya kontribusi besar dalam melawan korupsi, dalam menghasilkan generasi anti korupsi dengan banyak prasyarat tadi ya. Lingkungannya mesti lebih bagus, lalu kemudian metodenya juga mesti ada perbaikan gitu ya, bukan cuma hanya menyentuh aspek kognitif, afektif, tapi juga konatif gitu ya. Karena peserta didik mesti bekali juga bagaimana cara mereka berkontribusi untuk melawan korupsi. Ya, saya kira cukup. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Bambang, Sobat Anti Korupsi. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita bisa diskusi, gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mengusulkan tema-tema terkait dengan isu-isu pendidikan, isu anti korupsi, atau isu-isu
ya lebih ke aspek pedagogis, teman-teman bisa usulkan, nanti kita bisa diskusikan, kita bisa perdalam, dan kita bisa juga undang ahli-ahli pendidikan untuk bergabung dalam diskusi kita ini. Terima kasih, sampai jumpa, salam anti korupsi.